Oke rekan-rekan, ini kita lagi di project ya. Kita ada project di daerah Geraha untuk klinik gigi ya, Geraha Family. Ini luas kurang lebih sekitar 12 kali 28 ya. Ini ada 5 lantai yang kita kerjakan dulu sekarang ini saat ini adalah untuk lantai 1, lantai 2. Lantai bawah sendiri basement ya. Jadi nanti detail-detailnya nanti kita akan lihat, saya tunjukkan nanti di gambar ya. Jadi supaya nanti teman-teman bisa lihat. Tentukan jalur untuk connect satu ruangan dengan ruangan yang lain ini di lewat no lantai. Jadi biar Pak Damen ya, biar Pak Damen itu bisa nanam pipanya. Kasih ono gambari. Satu lembar itu butuh kira-kira saat ini butuh berapa sak, Pak? Pak kan langsung jadi. Semen instannya itu ya apa biasanya cara kerjamu? Iya. Kemarin kan kita bicara itu soal apa namanya untuk listrik, apa untuk internet, ya toh. Internet kita tentukan, ya toh. Terus kemudian untuk titik listrik yang ada di lantai-lantai toh. Lantai 3 itu ada kaitannya sama air enggak? Titik air atau listrik enggak lantai 3? Nah, itu tolong dikoordinasikan untuk airnya. Coba tanyakan aja, airnya itu ikut sama kita atau dari kontraktornya, titik air. Nah, kalau air sama kontraktor dari air, kapan disuruh ngerjakan jadwalnya coba ditemukan sama timnya kita. Nah, jadi kan begini Pak, kalau saya simpulkan, kita ini kan tidak mau pipa itu berembun, ya. Pipa itu kan sudah ada pengamannya itu, yang sepon-sepon itu apa namanya itu? Insulatednya itu kan ada. Nah, insulatednya kita pakai kelas yang bagus, supaya dia juga punya kemampuan untuk nyerap proses pengembunan tadi. Nanti siapa juga Pak, jalurnya kan dibikin apa jadi satu gitu. Iya. Biar kalau ada pemeliharaan kita bisa ngecek. Ya nanti kamu yang peliharain. Iya. Iya toh? Di atas plafon atau Di atas plafon. Nah, posisinya gini Pak. Sekarang itu kan ini kan dari depan sini, dari ujung depan sini, ya sampai belakang. Itu berapa meter gambar desainnya? 20 lebih enggak salah ya? 28 ya? Iya. Kalau 28 meter Pak, sarannya Bapak, iya toh? Itu kalau misalkan posisi di belakang, kalau misalnya dari depan sini apa enggak kejauhan pipanya? Nah, pipa AC itu misalnya 28 meter tetap efektif, tetap dingin. Bisa ya? Ya wis. Oke. Ini kan kemungkinan besar kan pakai AC split toh? Iya. Pak, sekarang saya tanya. Saya enggak mau ya, poinnya gini, saya enggak mau terjadi proses pengembunan. Berarti harus pakai pipa bahan yang seperti apa? Insuflex ketebalan 19 mili. Itu pasti tidak mungkin ngembun mari kuno netes nang ngone plafon. Ya wis, Insuflex ketebalan 19 mili. Merek apa itu? Ya Insuflex itu mereknya. Kalau merek sih banyak Pak. Cuma standarnya kalau Meproyek itu 19 mili. Oke. Kayak Armaflex, Insuflex gitu. Insuflex 19 mili. Ya. Selain 19 mili ada berapa mili aja? Lagi? 14. Bawahnya itu Pak. Oh, berarti semakin tipis, makin kemungkinan ngembunnya tidak mampu tertahan, nanti dredes. Oke, berarti minta Insuflex yang 19 mili itu wajib ya. Oke, untuk semua ukuran AC, mau 1 PK, 2 PK, 3 PK sama. 19 mili. Oke, itu kuncinya.
Ya, jadi saya mau rapi ya, untuk pipa-pipa semua ketanam semua di dinding ini Pak. Ya, nggak boleh keloworan-keloworan, nggak boleh Pak Edi. Jadi semuanya rapi semua. Ya, lah Pak Yit, ini nanti coba diukur ya, titik nolnya kita tentukan sama-sama ya Pak Gus ya. Karena kan nanti ada pengaruh kan, antara plafon ya sama lantai, ketingginya berapa. Ya, udah kalau saya rasa dari saya itu aja ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Semua sudah pegang gambar semua? Sudah ya, pegang gambar semua ya? Nah, dari gambar ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kalau ada. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Kita habis ini langsung kita diskusikan detailnya ya. Oke ya? Ayo kita mulai yuk. Thank you. Ya. Jadi tadi saya sudah meeting kan di lantai 1 tadi, ya, sudah meeting kan, saya kumpulkan semua, ya, saya kumpulin semua untuk tim bagian lantai, tim plafon, terus kemudian orang AC, kemudian orang listrik, terus kemudian bagian untuk kabel-kabel untuk multimedia, ya, untuk apa, LAN dan segala macam. Ini kita koordinasikan semua. Nah, jadi seperti yang saya katakan kepada rekan-rekan kapan lalu, ya, yang namanya interior itu bukan hanya bikin furniturnya saja, tetapi kita mengkolaborasikan semua orang-orang yang terkait di dalamnya, kita koordinasikan semua. Orang-orang tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi dengan koordinasi yang baik ya, otomatis nanti semua proyek-proyek di sini ini semuanya akan bisa berjalannya harmoni gitu ya. Jadi kita kolaborasikan semua antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, inilah kesulitan dari banyak interior-interior ya, untuk mengkolaborasikan satu tim dengan tim yang lain gitu ya. Jadi tadi kita bicara tentang ngatur bagaimana misalkan orang AC gitu ya. Orang AC kita nata nih. Oh, gimana nanti ini untuk drainasenya seperti apa. Terus kemudian jadi orang listrik kita ngatur. Oh Pak, nanti posisi area-area mana yang butuh titik internet. Nah, berarti ada kabel-kabel yang lewat lantai, ada pemipaan di lantai gitu kan. Nah, ini perlu semuanya kita atur semua ya. Karena gini, kuncinya teman-teman, kalau untuk supaya teman-teman bisa ada margin yang cukup baik ya, kuncinya di dalam pekerjaan interior itu tidak boleh ceritanya ada pekerjaan revisi. Ini yang perlu kita hindarkan ya. Jadi kolaborasi ini dan meeting terus, tektokan tektok meeting terus, yang kemudian ada orang di lapangan untuk mengkoordinasikan semuanya, meminimalkan terjadinya resiko revisi di belakang hari ya. Secara spek juga perlu ditentukan semuanya. Oke? Saya rasa itu aja, nanti bisa dilihatkan tim untuk lihatkan progres-progresnya yang saat ini sedang kita bangun ya. Penataan-penataannya nanti dilihatkan di dalam gambar 3D-nya dan bagaimana realisasinya untuk kedepannya. Oke? Sukses buat kita semua.